Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Terambil dari Mazmur 50 berbunyi demikian. Mazmur Asaf. Dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya dapil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berkelilingnya bertiada langit di atas. Bawalah kemari orang-orang yang kukasih sarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Dengarlah hai umatku, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah tidak usah aku mengambil lembu dari rumah, sebab punya kula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam yang disebut berbahagia ialah pas hari. Haleluya. Silakan hukum. Terima kasih Pendeta Ningrum. Shalom, sudah 2 minggu dan tepat waktu kami tidak bisa kemarin. Dan kami dengan untuk semua rasakan ritual kita setiap Sabtu dan Minggu sebagai persaudaraan kita di dalam grup pendalam kitab Suara Injil Ikutlah Yesus. Perbincangkan topik firman Tuhan dari dalam Almanak HKBP sebenarnya hanya saya merasa perlu untuk kita dari topik tentang akan di dalam Almanak HKBP kita latar belakang dari dan 50 ini secara khusus sebenarnya dari bacaan saya tentang referensi yang sudah dibuat oleh beberapa bahan renungan yang saya kirim dan sangat penting dalam refleksi kita dari topik dalam Mazmur 50 yang disampaikan di dalam Almanak tambah sampai ayat 11 ini relevan, sangat relevan dengan Kristen. Ya, Abang Inang, ada sampaikan di penjelasan yang saya sampaikan dari tadi malam 50 ayat. Nah, yang pertama sebenarnya dari ayat 1 sampai 6 bangsa Israel tentang bagaimana mereka harus hidup dalam ikatan perjanjian yang mereka berikan kepada God. Nah, karena itu semata-mata datang kepada Tuhan membawa versi dalam ayat 7 justru itu yang disampaikan diskusikan panjang lebar tidak tersa Israel itu. Dan inilah kita juga dalam perjanjian baru sendirilah yang sudah melakukan dan menggenapinya dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu tidak ada manusia atau yang mematuhi sesuai dengan hukum-hukum agama, ya dalam hal ini orang Yahudi, Tuhan dan bukan diperkenankan oleh Tuhan, oleh karena persembahan yang mereka di dalam agama Yahudi atau di dalam agama. Dari topik ini, bagaimana beragama sesungguhnya ya, supaya betul-betul maksud dengan ibadah ini dalam Almanak 2 poin catat dan kita nanti disediakan untuk nanti kita. Baiklah, saya kirim tadi. Ini merupakan dalam bentuk nyanyian semua manusia ya, bukan hanya kita orang Kristen, dan ajaran-ajaran agama atau keyakinan apa ingatan ya kepada semua orang yang mempunyai pemahaman tentang kepercayaan atau tentang agama. Manusia itu menginsafkan dirinya akan dosa dan keinginan hati padatkan ya. Karena orang-orang ngejar harta dunia artifisial ya, bagi orang Kristen jati. Tetapi itu dikatakan dosa dan kebodohan. Nah, jadi ada juga tapi sesuatu dosa dannya kepada lakukan agama suka. Nah, jadi kalau karena fanatik pada lahiriah belaka, ingatkan atau ditegur melalui kewajiban menjalankan orang yang beragama dengan baik, ya baik dalam kehidupan sesama di lingkungan, dia jangan hanya tidak melakukan bersama dengan keyakinan. Merupakan kehidupan fasik, kehancuran. Dan apa yang dia yakini, lingkungan dengan sosial, nah itu hanya akan membawa kita beragama atau sejati itu yang bagaimana sesungguhnya. Orang yang dikasihi pan agama, nah itu pan saleh dan bisa dia secara formal, ritual melakukan itu dengan tekun, tetapi bagaimana kesan kenyataan hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang berbeda. Sebab diam diri. Nah, artinya kalau Allah sendiri yang dulu sudah menciptakan, ya apalagi dalam kisah penciptaan dalam kejadian ini dipandang Allah baik sampai ke hari ke-6 setelah Allah menyelesaikan ciptaan dalam 6 hari itu. Tetapi Allah tidak pernah berdiam, kontrol pemeliharaan Tuhan. Dia tidak hanya menciptakan dan melepaskan begitu saja, tidak berbuat dan tidak pernah berdiam diri dari bertindak atas apapun. Ditengahkan seperti tukang jam itu setelah ditutup dengan tukangnya sehingga entah oleh tukang atau pemilik tetap bertindak dan melakukan keadilan. Allah juga peduli tentang kenyataan hidup di dunia ini dan orang-orang termasuk juga ternak segala bertindak. Jadi tidak hanya menonton tetapi Allah bertindak dan melalui Allah kita itu memang pribadi yang aktif ya, dia tidak hanya menciptakan dan melepaskan begitu saja, melakukan keadilan. Ada juga bahkan mengundang langit dan bumi ciptaannya
alam semesta ini pun diundang oleh Tuhan untuk mengadili umat sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, alam sekitar. Karena itu ada relevansi yang intim ciptaan dengan manusia. Nah, karena itulah yang dipakai Allah tentang bagaimana manusia itu dalam tanggung jawab dengannya. Nah, jadi karena itu untuk mengadili umatnya katanya, sekaligus menjadi ini juga menjadi pertanggungjawaban manusia atas otoritas yang diberikan oleh agama. Ada dua bentuk kesalahan inilah menjadi inti dari hidup saleh dalam keduanya sekaligus. Nah, jadi ada kesalehan yang disebut yang lainnya, yakni kesalehan personal dan kesalehan sosial. Nah, jadi disinilah sebenarnya kita juga bagaimana kehidupan kita sebagai orang beriman, orang beragama yang kita katakan kita ini hidup saleh dan sekaligus juga sosial. Nah, jadi seringkali orang yang sudah merasa dirinya saleh, dia memenuhi seluruh persyaratan dan hukum-hukum tentang kehidupan sosialnya. Nah, ini yang sebenarnya mau dikritisi oleh Ali, hanya memperhatikan dan menekuni yang satu, cehkan yang lainnya. Nah, jadi ada orang yang merasa diri saleh, sudah mengatakan dirinya orang yang sungguh penuh hukum agama, tetapi relasi. Nah, inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan ini, itu yang saya ya. Jadi orang bisa saja saleh secara personal. Itulah yang Yesus kehendaki kita yang sejati. Nah, jadi bagaimana kita seorang Kristen yang sejati? Kan bagaimana Yesus bersama dengan ini? Ya sebenarnya tidak ada yang salah di antara keduanya itu. Antara Marta yang tekun mendengar, Marta yang membenahi kehidupan fisik atau di dapur lah gitu ya, untuk kebutuhan hidup secara salah di mata Tuhan. Tetapi bagaimana? Jangan dipecah keduanya itu. Jangan dipisah atau hanya sebelah gitu. Tetapi keduanya itu kan seorang Kristen atau orang yang saleh sesungguhnya. Dia harus saleh secara personal, tetapi juga saleh secara sosial. Iman harus ada dampaknya kepada orang lain, kepada lingkungan. Nah, jadi kalau dia hanya saleh pribadi, tapi tidak timpang. Nah, ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan ini. Harus saleh dalam kedua-duanya. Secara personal, kita harus sungguh-sungguh menekuni seluruh kewajiban kita. Tentu rajin beribadah, berdoa, belajar firman Tuhan, dan hadir dalam setiap persekutuan. Rajin mengabaikan hak-hak hidup orang lain. Dan kesediaan diri kita untuk berkorban bagi kesalehan sosial itu. Nah, jadi kita bisa saleh secara personal, tetapi kita juga harus saleh secara orang yang ada di sekeliling kita bagi kebaikan hanya kita, bukan hanya hubungan kita relasi. Orang yang saleh secara personal juga harus bisa sosial, yang harus juga menjadi satu paket dan beragama atau orang Kristen yang sejati. Namun jangan pernah mengabaikan mereka. Nah, jadi kehadiran kita juga bagaimana supaya orang mendapatkan akses yang lebih baik, terus hak-hak pribadi orang lain juga harus kita pedulikan. Jadi kita ada haknya yang bisa kita penuhi, hak-hak hidupnya. Karena itu kita harus beribadah yang sejati, yang menghidupi imannya dalam hidup imannya dan hidup dalam kasih. Nah, itulah yang dikehendaki kita yang sejati. Jauh dari sikap egois dan egosentris. Jadi tidak hanya ada orang lain juga yang punya kebutuhan yang harus kita perhatikan. Sama bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Seorang Kristen, karena itu bagaimana patron Yesus itu, atau Yesus itu menjadi patron kehidupan kita. Dan itulah ya, bagaimana seorang Kristen yang sejati, orang yang betul-betul saleh, harus dia juga berdampak dan berguna bagi orang-orang yang, untuk itulah kita perlu ada di dunia ini dan ada orang lain bersama-sama dengan kita. Ya, karena di dalam diskusi melalui pengantar renungan sahiria, namun lalai dan abai akan kewajiban rohani. Banyak juga orang yang mengatakan dirinya beragama, tetapi ya melakukan kejahatan juga kehidupan orang lain, dan hanya perlu hal-hal yang lahiriah yang bersifat harta atau. Jadi kalau orang sudah berdosa, sebenarnya dia bukan hanya berdosa mani, karena orang lain juga sudah terhambat atau tidak dosa yang dilakukan. Untuk diskusi kita yang pertama, apakah apa yang dimaksud dengan ibadah dan bagaimanakah ibadah yang sejati dan benar? Bagaimana lahiriah? Nah, jadi kenapa Allah menyerukan langit dan bumi? Kita katakan beragama atau yang beriman. Ketiga, sehari-hari apa penghayatan iman yang sedang beribadah ke gereja, atau sekarang ini iman yang bagaimana yang kita alami ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah. Apa pengalaman Bang Inang? Kita akan masuk dalam diskusi. Saya tutup share screen-nya. Ya, silakan yang sudah raise. Siapa tadi? Oh, belum ada. Oh, Tangerang hujan deras ya? Iya, Mang. Hujan, Mang. Biasa.
Hujan di Tangerang. Iya. Tadi Inang Vince kirim video juga di Siantar hujan deras dengan angin puting beliung kayaknya. Bang, ada pohon tumbang Siantar. Ya, keras sekali tadi videonya. Oke, baik Amang Inang, silakan kita berdiskusi dengan topik firman Tuhan ini. Ya, silakan Amang Sintua Marwata. Ya, untuk menghemat, mungkin dari Amang Inang yang lain belum, supaya lebih hemat waktu kita. Ya, tadi udah dijelasan Amang, memang kehidupan keseimbangan antara lahiriah dan rohani ini yang sering diperhadapkan kita untuk memilih atau menyeimbangkan antara kedua fungsi ini, seperti tadi sikap Maria dan Marta pada satu konsekuensi yang akan kita hadapi, mau memilih yang mana pada saat kita memahami atau merenungkan atau menghidupilah iman percaya kita, apakah hanya sebatas yang kadang kita dipengaruhi karena tanggung jawab sosial yang lain masih ada, sehingga kadang-kadang kita membuat perhitungan-perhitungan yang jadi matematis dalam hidup itu. Itu yang sering saya, ya mungkin semua manusia atau Amang Inang juga bisa merasakan itu, ya tapi harus ada pilihan karena Tuhan memberikan kepada kita satu pilihan, mau mencari atau mau fokus di dalam hidup ini, mau fokus kemana, dan harus siap untuk menghadapi konsekuensi logis dari kedua pilihan itu. Oleh karena itu sering sangat atau kita alami juga terkadang karena faktor egoisme yang ada dalam diri manusia itu yang tidak bisa dikontrol, sehingga dia memilih yang enak dalam arti dari rasa yang bisa kita nikmati pada saat ini, tetapi bahwa jauh di sana yang akan kita capai sebenarnya jauh lebih berharga dibanding apa yang kita dapat di dunia ini. Di dalam kondisi pemikiran ini atau pemilihan inilah kita diperhadapkan harus siap. Tetapi itu bisa kita lakukan apabila kita mempunyai pemahaman yang sangat intens atau yang sangat mendalam terhadap kehidupan kekal yang kita artikan di dalam hidup ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Amang, di dua perikop tadi, dari mulai ayat 1 sampai 6, 7 sampai 11 ini. Sehingga di dalam menjalankan ibadah itu ya sering hanya sebatas kasat mata ritual yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan kadang malah kita abaikan. Tadi seperti fungsi sosial ini, baik itu lingkungan, masyarakat kita, alam, yang kadang-kadang alam juga kan secara tidak sadar kita juga bisa saja merusak alam di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kadang kita tidak sadar bahwa tindakan kita itu sudah merusak. Tetapi manusia itu selalu ada pembenaran diri terhadap sikap yang dilakukannya. Sementara Allah sebagai pencipta, dia telah memberikan tanggung jawab untuk merawat lingkungan itu sendiri. Seperti bagaimana kita telah membaca pengalaman Maria. Maria ya bukan tidak tahu dia kepentingan fisik Yesus pada saat itu, tetapi Marta juga saya pikir dia
punya pemahaman bahwa hidup kekal itu ya harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Jadi, yang penting saya pikir ya, kedua tanggung jawab ini harus secara paralel berjalan. Jadi tidak ada mana yang lebih penting. Artinya karena banyak juga bersandar pada kita kan masih di dunia ini katanya. Jadi nggak usah kita lakukan dulu yang baik-baik ya. Kan ada banyak sikap yang begini yang kita jumpai pada orang-orang beragama atau pada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ini Mang Nabu ini. Oke, baik, terima kasih Mang. Ya. Tapi kalau boleh kita sedikit memberikan respon tentang bagaimana Yesus bersama Maria dan Marta dalam cerita itu ya. Kita ingat kan ceritanya itu. Di mana masalahnya itu sebenarnya? Apa yang menjadi masalah? Kalau menurut saya, memang sebenarnya nggak ada masalah di antara kedua itu. Yang jadi masalah ketika Marta mengadukan Maria aja. Karena kepada mengeluhkan ya, dia duduk manis gitu. Saya dibiarkan capek. Padahal kan sesuai dengan talenta masing-masing sebenarnya sudah oke. Maria mengambil bagiannya sesuai dengan yang dia kehendaki. Marta pun seperti itu. Namun yang terjadi, kenapa Marta ini melaporkan kepada Yesus seolah-olah sepertinya tidak ada tanggung jawab dia gitu kan? Jadi itu juga yang terjadi dalam gereja. Seolah-olah kita sudah benar nih, udah melakukan masing-masing tugas. Tetapi kok si Anu begini, kok pengurus ini begini. Sebenarnya itu yang salah kalau menurut saya, Mang. Kalau pekerjaan itu, tugas dan tanggung jawab itu dilakukan masing-masing dengan tulus sesuai dengan apa yang ada pada kita, tidak ada problem di situ. Benar. Itu sudah. Makanya ya kita bersyukurlah kalau kita bisa menemukan kunci dari kehidupan beragama itu ya, bahwa ya masing-masing orang dengan kondisi dan porsi dan potensinya ya lakukan potensinya masing-masing dengan keikhlasan ya, dengan tulus hati. Iya. Jadi tidak lagi orang melihat karena orang tidak memberikan sesuai dengan porsi orang lain gitu ya. Nah, jadi tidak menakar orang lain dengan takaran kita gitu. Sudah, ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi lain, Mang. Ya. Juga sedikit lain, Mang. Ya. Ini harus lihat kondisinya dulu. Ya. Ya kan ini perlu untuk persiapan makan misalnya. Betul. Tapi ada orang duduk senang aja duduk manis terusan dan yang lain sudah repot bukan main. Ya bisa juga gitu, Mang. Jadi lihat kondisinya. Bila pada saat waktu yang tepat ya kita memang mendengarkan. Tapi kalau pada saat waktu yang diperlukan ada yang mager, Mama. Malas gerak dia, duduk manis saja dia. Ya, begitu inangnya, tapi saya memandangnya tetap seperti yang tadi, bahwa pelayanan itu ada berbagai talent di sana. Jadi lakukanlah sesuai dengan yang kita bisa lakukan dan jangan juga menghakimi orang lain tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan gitu. Iya, maksud saya gini, Mbak Inang. Mungkin Marta juga kepingin mendengar ini juga, tapi nggak punya kesempatan karena sudah harus dia ngerjakan semua, nggak dibantu sama Maria. Kalau dibantu sama Maria kan bisa cepat mendengarkan mereka. Makanya dalam kepengurusan itu ada berbagai kan, ada seksi ini. Saya rasa memang harus saling melengkapi di situ dan kita harus bisa saling menerima bahwa tugas kita ini, tugas si A begini, tugas si B begini. Nah, jadi memang betapa indahnya kehidupan bersekutu atau bergereja lah kita katakan, kehidupan bersama kalau masing-masing orang mengambil bagiannya dan jangan marungut-ungut dan jangan menuding orang lain kok begini, aku kok begini ya. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Iya, Mang. Tapi bagian si Maria kan hanya duduk manis saja mendengarkan kan itu namanya malas, Mang. Ya, kita juga nggak boleh. Itu sudah menghakimi. Nggak boleh, iya. Nggak boleh, Nang. Kita sudah menghakimi kalau begitu. Iya. Nah, kebutuhan Maria tentu secara personal dia lebih tahu kan. Yesus juga tahu. Iya. Yesus tahu bahwa dia punya kebutuhan atau kerinduan. Nah, jadi Yesus juga sangat senang menyampaikan pesan-pesan yang tentu Yesus tidak akan membuat si Maria itu menjadi pemalas ya. Tapi si Maria kan punya kesempatan lagi mendengarkan. Iya, itu seperti ini, Nang.
seperti ini, Nang. Dalam kepanitiaan, mungkin ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar, gitu. Seperti itu, Nang. Ada yang tampil di depan dan kita ada mungkin hanya sebagai tim doa, gitu. Itu bukan berarti kita tidak ambil bagian pelayanan, gitu. Ada yang tampil di mimbar, gitu kan? Ada yang tampil menerima tamu. Masing-masing jadi kembali lagi ke personalnya. Iya. Gitu. Artinya sejauh mana dia memahami ibadahnya itu. Ibadahnya itu. Tanda kutip ya. Ibadah apapun bentuknya. Tetapi terkadang kita digiring oleh pemahaman kita sendiri bahwa ibadah itu hanya ini. Betul. Sementara ibadah sejati yang menurut Tuhan Yesus kan melakukan, kan, bukan hanya mengimani sebenarnya. Kan kita imani tetapi harus kita lakukan iman kita itu, ekspresikan di dalam kehidupan. Jadi memang agak kalau misalnya yang Inang Rosalia tadi kasih pendapat tentang Maria ya, dalam kondisi yang real, katakanlah sekiranya ada tamu yang terhormat datang ke rumah kita, dan kita sibuk bekerja, dan tidak ditemani tamu itu. Bagaimana perasaan tamu itu? Karena jadi kedatangan dia orang yang betul-betul terhormat, merasa tidak dihormati kan ketika orang sibuk bekerja, dia dibiarkan sendiri begitu kan? Seperti Maria dan Marta itu. Siapa tahu dua-duanya kepingin juga mendengarkan. Nah, yang penting itu tadi jangan marungut-ungut dan jangan salahkan orang lain. Karena masing-masing dengan porsinya sudah mengambil tempat dan mengerjakan secara proporsional. Dan Tuhan Yesus juga tidak memanjakan Maria kan. Dan Tuhan Yesus juga tidak memuji-muji Marta karena dia sudah bekerja keras ya. Tetapi ya lakukan apa yang memang pantas kamu lakukan dengan ikhlas ya, dengan tulus ikhlas. Oke, Amang Ramli kayaknya sudah mau ibadah itu kali ya, Mang, ya. Antara semua pengikut Kristus itu berbeda-beda di pikirannya menerjemahkan ibadah. Itu aja saya pikir kuncinya. Wah, makasih Pak Pendeta. Selamat malam kita semua. Mudah-mudahan reda hujan di Tangerang ini. Mudah-mudahan akan turun memang. Ini menarik ini. Dengan Pak Marwatal, Amang Marwatal itu. Sudah bertemu malam ini, senang ini lihat wajah-wajah Amang Marwatal, Amang Linda, Amang Rosalia, Inang Epi, dan Inang Rumah. Senang ini. Orang sama Poltak, semakin sehat Amang ya. Makin sehat. Wih, Inang Murganda ada juga, walaupun wajahnya nggak ada rupanya ya. Shalom, shalom. Oh, shalom Inang. Juga ya. Oke, shalom. Ini Baptis Maria, iya. Suaranya langsung ada 1 oktav. Udahlah, ya nggak dengar. Cuma Inang Murganda apa di Babel apa di hutan kayu ini, bingung saya nih. Di Jakarta, teman. Oh, di Jakarta. Amin. Biasanya besok pagi early in the morning udah ke bandara itu. Udah tahu kita kan. Udah langganan dia pulang ke Babel besok. Oke, ini menarik ini dengan contoh Maria dan Marta ini. Jadi kadang saya pun jadi bingung. Benar memang masing-masing sesuai dengan talentanya lah ya. Cuma kadang kita jadi terbalik sama dengan peristiwa kisah anak yang hilang. Anak-anak Namagui. Sebenarnya lama-lama pikir anak Namago yang mana jadinya? Yang di rumah, Mang. Yang di rumah yang mago. Yang di rumah yang mago. Iya, anak yang hilang itu di rumah. Itulah yang jadi saya kalau jujur mau pengakuan dosa dulu saya ini. Tadi di gereja. Kenapa? Ini mungkin ada hubungannya kasusnya. Kuperhatikanlah inilah dasar mata. Mata memperhatikan lingkungan, jadi kurang fokus kepada seluruh tata ibadah. Kuperhatikanlah Kor. Adalah seseorang begitu selesai Kor langsung pulang ke rumah. Rupanya dia inti suaranya. Jadi timbul dosa aku tadi. Marhua dan nator margareja, anggoholan yang marinde di koron, tor langsung mula. Artinya jadi batu sandungan juga ya, walaupun itu salah sebenarnya. Kita udah menghakimin orang, mana tahu mungkin dia ada urusan di rumah mau mempersiapkan arisan setelah COVID ini kan, mau cepat-cepat masa, ada kemungkinan. Cuma dalam hati saya bisa menimbulkan batu sandungan kepada jemaat lain. Yang melihat ya. Yang melihat, apalagi mereka berdiri di depan. Artinya bukan di belakang. Kan kelompok Kor itu kan duduknya agak spesial lah ya. Artinya kalau ibarat di tribun, VIP-nya mereka. Otomatis VIP ini kan kursinya semuanya melihat. Dan begitu pulang, kelihatan benar gitu masalahnya.
Jadi ini memang saya tadi bisik-bisik juga sama orang rumah. Bereng main dia. Wasa songoni mula kay garinian. Ubang tumago mo nang ro. Adang diboto imana do sulo na nakinin na muse. Jadi memang ala solo hado solo kuarnyo. Nah, iman tahu. si Tior namanya mana di Korea kira-kira Siapa tahu melayat dia. Hah? Siapa tahu mau ngikutin kebaktian di tempat melayat dia. Oh, bisa jadi memang ada kemungkinan. Bagaimanapun terjadilah apa penghakiman kita. Muncul penghakiman jadinya. Iya. Itulah real kenyataan di lapangan. Artinya tuiba pehona do jamita sadario. Artinya gawi mangumumi do iba. Artinya tidak ibadah sejati lagi. Soalnya harusnya orang menbilang ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, pada saat kita melakukan ibadah, artinya kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, kepada Allah, secara otomatis biarlah Allah yang berkuasa. Tapi dalam prakteknya seperti saya tadi, ternyata saya tidak menyerahkan tubuh saya, fokus kepada Allah. Kubereng dope portibio, kubereng do tanah haluari. Jadi ternyata aku belum melakukan ibadah sejati. Yang sejati. Atau mungkin agak cantik kan keluar itu ya, Mang. Kalau renung-renungkan tadi, wah, aku belum termasuk kelompok ibadah sejati. Kenapa? Masih kelompok ibadah lahiriah aku. Kenapa ibadah lahiriah? Berkudaro marminggu. Duduk manisnya aku di gereja. Alehu perwahu pertibion itu persoalannya kan. Lihat kiri dan kanan. Artinya memang benar kita merendahkan tunduk dengan perintah untuk bersekutu beribadah. Tetapi ternyata di dalam prakteknya kita itu masih mencintai diri kita sendiri ya. Dan mungkin dalam arti yang lebih luas dalam mencintai diri kita sendiri ego kita tersinggung. Bahkan ada lagi yang mungkin menjadi hamba uang, menjadi sombong apalagi ya, bisa menjadi pemfitnah, hidup dalam hawa nafsu dan tidak takut akan Tuhan dan banyak lain lagi barangkali ya. Yang intinya tidak menjadi orang yang lebih baik ya. Semua itu merupakan ibadah lahiriah aja. Jadi tidak menangkap esensi ibadah yang sejati itu seperti yang kita harapkan tadi. Artinya fokus kepada Tuhan. Nah, itu artinya ibadah terjebak di sini. Kita pun secara personal doa kita memang asalam marbisuk yo bet Tuhan ini nama itu benar sering gasi bemarjum asa ditegori kiriman jumo. Jangan sampai lupa. Masalahnya kalau tidak ada yang negor, tidak ada yang mengingatkan, kita lama-lama menganggap itu kebenaran. Nah, kita anggap tindakan kita dalam ibadah lahiriah itu sesuatu yang benar. Sehingga makin parah kita menyanjung diri kita, egoisme kita. Alai belum semua tu diri ni pemabinduan. Nakim masalah au di gereja. Bahasa pola uparwaho ngatai. Aku pernah kayak gitu, Mang. Pernah juga. Tapi udah ibadah pagi. Hanya karena mau wajib kor karena suara dua nanti kurang ya. Ibadah siang, siap kor, tutup mata pulang. Ya, hanya karena mengisi kor, ya siap kor pulang gitu. Terkena itu juga tadi ya. Saya tidak berani menghakimi benar. Artinya ini contoh di dalam diri saya lah tadi itu ya. Makanya tadi saya bilang mungkin banyak alasan yang kita tidak tahu. Sama kayak tadi si Marta si Maria. Si Marta kan berpikir kalau nggak ada yang di dapur siapa yang menyiapkan makanan? Kalau hanya seperti si Maria mendengar Yesus yang bercerita, yang berfirman, yang berkhotbah, itu namanya posisi panganon. Artinya tapi Maria juga bisa ngomong. Nggak ada yang menemani Yesus, mendampinginya. Supaya semua berjalan. Persetujuan dulu itu, Mang. Biasanya persetujuan dulu. Dongani juga salah aja tuh dapur katanya. Oh iya. Artinya harusnya adalah saling pengertian, tidak saling menyalahkan, itu kata kuncinya. Betul. Sekecil apa itu peran, saya selalu bilang tuh karena tua-tua, ai hulakadir hamuinang amang diinganani di pertanggangani ngalas rohani ruasi buasa. Aduk contoh kamu di bereng. Dan ikut semalo dekon dia daun. Dan ikut semalo diskusi. Ale holan hundul duduk manis itu udah menjadi penggerak orang untuk ikut serta berpartisipasi dalam orang lain ya. Menarik orang. Jadi ini dokon, ai mama tua wamang, sodok ketu si pemanang nadia katanya, ai gatek doa IT, HP hamu berdiskusi antara sunat si masih berengan masih berengan kape ne mahamu nanina, ai matong, ai bola hame dok piga-piga berdiskusi, dang jol mana be di bereng, ali layar di HP do di bereng. Menukun jawaban pertanyaan. Ay memang alam repot ke perkembangan teknologi on. Ada guna jual iba diskusi, aduk-aduk bohi do. Binerang do perdupahan nai.
nguruk do manang na daom, tio do manang na borak. Ang kunway nang dibereng gubuhin na diskusi. Na dibereng wado layar di HP. Apa kata opung Google? Itu kan diskusi na, itu untuk persoalan kan. Jadi memang itulah ini menarik memang ibadah yang sejati ini ya. Jadi saya dauma karena hanya lahiriah. Ale memang benar. Lahiriah itu pun butuh. Karena setiap dibutuh halak kita mari ibadah kalau lahiriah. Alana sering gini pembenaran. Yang penting kan hatiku baik. Aku kan bisa juga bersekutu sendiri. Bukan begitu pengertian persekutuan. Lahiriah itu pun mutlak. Tetapi ibadah sejatinya dalam implementasinya juga mutlak. Unang atok songon nakin dikotomi. On down. Nah, perlu dicontoh si Maria dok, nak si Marta. Dua-duanya songon dok nama pandita nakin perlu. Kan dua-duanya perlu ya. Masing-masing perlu. Cuma memang kalau kita dihadapkan kepada suatu kebutuhan pilihan yang harus diambil, tentu kita harus memilih yang terbaik. Karena yang terbaik. Tapi kalau masih dalam konteks yang artinya memang masih ini, ya kita hanya di persoalan problematik, artinya harus memilih satu di antara dua. Kalau itu lain cerita. Nah gitu memang itu. Jadi memang ini menarik ini kalau diperdalam soal ibadah sejati, ibadah lahiriah ini. Jadi tangyaktan tentang yang ini, saya bui menyanyi beribadah sejati, nak kalau lahiriah ulah nih mak. Ini macam rasanya omang mulai ditambah kedongan. Baik. Terima kasih Amang. Pendeta Ningrum sudah resen dari tadi, silakan. Ya, saya mau mengomentari dari omongan dari Opung Ramli soal yang kalau misalnya tadi kan Opung bilang Opung melihat ada ibu-ibu yang istilahnya pada saat mau kor dia ikut, tapi setelah kor dia pulang. Kalau bagi saya secara pribadi saya tidak menyalahkan gitu sih. Kalau memang niatnya begitu lebih baik nggak usah ibadah. Lebih baik kalau hanya untuk kor, setelah kor baru pulang. Sebenarnya itu kalau mau dibilang, maaf Inang Evi, kalau bagi saya sebenarnya itu salah. Kalau kita mau ibadah, fokuskan hati kita untuk ibadah sampai selesai. Terus dan juga lain hal ya, kalau misalnya di saat ibadah, pas di saat ibadah tiba-tiba sakit, itu lain hal. Mau tidak mau dia harus pulang. Itu lain hal. Tapi kalau misalnya ada sesuatu setelah saya ada acara di rumah, terpaksa dia harus ikut kor, lebih baik nggak usah datang untuk kor gitu. Saya ibadah pagi dulu Inang, baru nggak apa-apa ibadah lagi. Cuma istilahnya tadi saya bilang saya pernah melakukan itu gitu, hanya supaya saya pergi pagi gitu. Tapi selesai kor, maksudnya saya pernah melakukan itu, siap kor, tutup mata lagi saya pulang. Kenapa? Saya udah pergi pagi gitu, udah ibadah pagi, tapi karena harus hadir dalam kor, saya hadir gitu. Ibadah pagi yang saya kenyar karena ada kerjaan di rumah gitu. Kalau bagi saya sih lebih baik misalnya Inang nggak usah ikut kor gitu, kan masih ada hari lain untuk ikut kor gitu. Kalau bagi karena suara dua, kalau kita suara dua, jadi kalau nggak enak sama yang kawannya yang minta tolong kita harus hadir gitu, iya di suara dua gitu, jadi berkurang apanya, jadi oke. Ya itu bukan jujur bukan sekali dua kali, karena kan ada ibadah pagi dan selalu itu buka jam 10 misalnya kita sementara di rumah harus ada acara siang, kita melakukannya itu ibadah pagi kan pagi-pagi itu bisa kita lakukan, tapi kita mau kerja ada lain. Ya memang untuk kur aja kita siangnya datang. Untuk kur kita masuk mulai pagi, tapi doa berkat itu nggak kita terima lagi siang. Ya kita merasa kita sudah menerima berkat pagi dan sudah persembahan pagi. Memang gitu. Tapi saya sudah melakukan entah itu seremonial, tapi saya sudah ibadah duluan. Gitu. Oke, situasional. Ada merasa tim yang tidak bisa kita tinggalkan. Itu kembali lagi nih kalau menurut saya ya. Atau melecehkan ya. Sama sekali kembali di ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Ini kata kuncinya buat kita, saya rasa. Tuhan tahu. Saya dulu pernah jadi begitu. Hati ya. Jadi kayak Inang Evi tadi kan memang Tuhan tahu hati kita ya. Iya.
Inang Evi tadi sudah menjelaskan kan, kita tidak bisa minta penjelasan secara pribadi setiap orang yang melakukan hal itu gitu. Iya. Saya dulu lain, Inang. Saya dulu saya pernah juga begitu. Sorry ya, jadi bikin polemik. Enggak, Amang. Saya pengakuan, kayak kata Amang tadi, enak di sini ada pengakuan. Makanya saya bilang, saya pernah melakukan itu gitu. Cuma saya sudah ibadah pagi. Kalau gitu. saya malah terbalik. Kalau saya malah terbalik. Saya waktu itu saya kan waktu itu pas saya melayani di subuh. Terus pas saya, kalau bagi saya sudah melayani di subuh, terus saya tetap harus ibadah jam 9, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang saya harus kerjakan di rumah, tapi saya tetap melakukan ibadah pada saat jam 9 itu. Selesai, baru saya pulang, baru saya mengerjakan pekerjaan di rumah. Gitu. Oke. Baik. Sedikit, Mang. Ya. Gimana, Inang Rosalia? Tanya, Mang. Ya. Tadi Amang mengatakan bahwa Allah mempergunakan langit dan bumi untuk ikut mengadili. Ya. Apakah termasuk bencana alam itu adalah merupakan hukuman Allah kepada manusia? Jadi. Menjadi kesaksian juga kan, bersaksi alam itu ketika alam itu juga ya dalam tanda petik marah, ya. Marah. Ya. Alam itu kan juga bagian dari alat Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan di bawah kontrol Tuhan kan. Iya. Nah, tetapi ya memang karena itulah yang kita selalu katakan karena dosa, itu semua kan karena dosa. Tetapi bukan karena dosa personal masing-masing oknum pribadi secara individual, tetapi dosa itu adalah bagian realita yang sudah kena-mengena dengan segala dampaknya yang merusak, mengganggu, yang membuat kita juga bisa jadi tidak baik dalam arti yang Tuhan katakan setelah Allah menciptakan, kemudian dilihat oleh Allah baik adanya. Nah, jadi setelah berdosa ya tidak baik, semua bisa menjadi sumber masalah. Nah, tetapi kalau Tuhan juga sedang memakai alam untuk menyerukan atau mengatakan sesuatu kepada umat manusia, itu juga tidak mustahil, bisa saja dilakukan oleh Allah. Iya, Mang. Jadi teringat saya bencana alam waktu tsunami di Aceh dulu, Mang. Ya, jadi banyak orang Batak yang terusir dari Aceh itu menyatakan Aceh sudah dihukum. Marah orang Aceh itu semua. Ya, memang kurang etis kalau itu dikatakan secara terbuka ya. Tapi kan orang itu diusir dari Aceh, Mang. Ya. Tetapi biarlah itu juga masing-masing orang bisa mengapresiasi atau bagaimana dia memaknainya ya. Kalau dikatakan seperti itu nanti jadi kita menghakimi juga. Iya. Oke, silakan lagi ada masih. Memang khotbah ini hari memang mengkoreksi diri kita setiap orang ya, Amang, dari ibadah kita. Khotbah ini hari kadangkala memang ya jujur di dalam setiap ruas itu berbagai-bagam ada yang mau menonjolkan diri dengan memberi. Sehingga dia bisa mengatur, mengatur bahkan sampai hamba Tuhan pun dia atur gitu. Ada yang merasa bahwa dirinya sudah tidak memberi tapi sudah beribadah, dituntut dia juga untuk diperhatikan bagaimana walaupun tidak ada dia berbuat, tapi menganggap seremonial dia sudah menjadi tidak ada absen gitu. Padahal itu hanya seremonial. Jadi ketika ada ya bisa saja ruas itu kan bukan satu atau sekian gitu, tapi ya itu tadi tuntutan banyak gitu ya melakukan padahal dia belum tentu kewajiban hanya dia lakukan sepenuhnya hanya karena seremonial saja, tapi hak yang terus dia inikan gitu. Jadi memang renungan hari ini memang ya menuntut kita untuk mengkoreksi diri ya, Mang ya. Mengkoreksi diri siapa dan bagaimana ibadah kita yang sejati gitu ya. Ya, banyak tadi ketepatan kami tadi Amang serah terima pendeta kami tadi Amang di gereja HKBP Laut Dendang ya. Kami ya melihatlah bagaimana pendetanya apa yang sudah dia lakukan, bagaimana terima kasih. Dia terima kasihnya kepada personal dia tunjukkan gini-gini. Jadi batin ini begini. Jadi dia yang tidak berbuat itu tidak diucapkannya terima kasih kepada ruasnya. Itulah istilahnya Amang. Jadi akhirnya
ada dua ini sehingga dua kutub. Gitu. Pak Gajaku on. Jadi yang begini, terima kasih. Jadi dia mengucapkan terima kasih itu kepada personal gitu. Jadi kami pun berpikir, kenapa harus sama personal aja dia ucapkan terima kasih sampai panjang-panjang gitu. Jadi gimana yang tidak berbuat gitu ya gitu. Ini juga satu polemik juga gitu ya Amangnya. Padahal mungkin di dalam yang tidak berbuat itu, ruas itu ya mungkin saja seperti kata Inang Linda itu dia berdoa gitu ya. Dia berdoa dan ya hanya mempersembahkan kewajibannya saja Irwan atau apa dan tidak lain dari situ gitu. Tapi ya hal itu sebenarnya wajib juga dikatakan terima kasih gitu. Itu yang saya apakan juga tadi gitu kan. Aduh gitu juga gitu. Jadi ya satu, yang kedua ya kita itu tadi melihat juga ruasnya yang kadangkala bisa memonopoli satu wek gitu kan. Memonopoli satu wek. Jangan kalian berbuat ini kataku, ini bisa juga melakukan hanya karena mungkin dia sebagai salah satu penyumbang. Jadi ketika pendeta mengatakan, ya dia tidak mau lagi apa, istilahnya pondasinya sudah besar gitu, sudah tinggi gitu. Ya memang inilah tadi khotbah tadi jadi perenungan gitu. Kalau kita yang mengaplikasinya di dalam kehidupan kita, apakah ibadah kita hanya seremonial saja? Ataukah hanya ya, ibadah kita ibadah sejati ya yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita ya seperti ya tadi saya katakan ya yang dibilang Amang Ramli ya jujur Amang kalau ada acara di rumah ya karena ketepatan kita seorang ibu memang kita yang makobasinya gitu ya Amangnya tapi ya itu tadi ibadah itu tidak akan kita lewatkan hanya karena kesibukan yang di rumah. Jadi itulah kita duluan yang kita lakukan. Cuma kita tanggung jawab sebagai paduan suara yang ininya kita juga ya kita lah yang tahu gitu. Tanggung jawab sebagai paduan suara ya kita lah yang tahu. Kita wajib hadir di gereja itu walaupun selesai kor biasanya itu kadang pada saat mau hata porsion atau mau apa itu pengampunan dosa itu di situ diam-diam kita pulang kan mengicir gitu ya Amangnya. Namun itu juga bukan pembenaran diri Inang ya. Iya. Betul. Bukan, justru itu Amang. Saya mengaku justru itu bukan pembenaran diri. Makanya saya mengaku gitu ya, bukan pembenaran diri di sini saya ini kan, gitu kan? Bukan pembenaran diri, gitu makanya saya mengaku saya pernah melakukan itu gitu, iya, gitu. Saya pernah melakukan itu gitu. Yang di sini yang saya apakan ibadah itu yang memang jujur walaupun belum sejati yang kita lakukan, tapi kita berusaha untuk menjadi sebagai umat yang beribadah yang sejati dan melakukan seremonial itu lebih dahulu daripada tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam rumah gitu. Itu yang saya apakan Amang gitu. Evaluasi diri lah ya. Ya Amang gitu, gitu. Jadi ya itu tadi banyak hal memang seperti si Maria dan Marta itu ya Amang dua pribadi yang berbeda, tapi sama-sama mereka sebenarnya mencintai Yesus. Saling melengkapi. Itu saling melengkapi gitu. Dua pribadi yang berbeda saling melengkapi gitu. Itulah teamwork sebenarnya kalau di dalam kerjasama yang baik ada dan tidak ada menjadi batu sandungan satu sama yang lain. Itu yang ininya Mang itu. Wah, menarik ini Inang Epi. Tadi aku bikin kasus kita. Sekarang kita balikkan dulu Inang Epi ya. Kita bikin dulu kasusnya pendeta supaya kena dulu Amang Siagian ya. Nah, kalau pendeta dulu kita bikin karena tadi Inang Epi cerita tentang pendeta yang pisah tadi, terima kasihnya kepada personal tertentu ya. Jadi yang saya lihat ini pengalaman juga, Mang. Mohon maaf ini Amang Pendeta Siagian. Pengalaman juga, banyak juga uluan di Huria. Saya tidak menunjuk siapa orangnya, tapi dalam pengalaman Huria, kenyataan kita lihat
justru dia punya kepentingan, diperalatlah oknum tertentu yang keperhalado, dibikinlah kelompoknya, lingkaran pertamanya untuk kepentingan pribadinya. Dan ini justru kadang membuat batu sandungan juga. Padahal sebagai pendeta, sebagai uluan, harusnya tidak seperti itu. Seperti dibilang Inang Evi, harusnya kan semua jemaat itu sama. Tidak hanya yang punya sesuatu yang harus kontributornya gitu ya, donaturnya. Tapi dalam prakteknya, bahkan jujur aja kadang, jemaat yang tidak bisa apa-apa dikunjung pun nggak pernah. Tetapi yang 1, 2, 3 ini, tiap pagi, tiap minggu, ngopi mereka pagi-pagi. Entah di mana, sambil merokok kan. Jadi ini nih, kadang jadi kita pun melihat uluan, melihat parhalado, melihat pendeta seperti itu, saya sampai selalu bilang, aduh, menyesal juga kadang aku terlalu dekat dengan para parhalado, dengan pendeta. Kenapa? Makin tahu aku buruknya di dalam, jadi tambah dosa. Karena akhirnya bisa kita lihat di dalam itu seperti apa kehidupannya. Sehingga kenyataannya, aku bilang gini, kami aja sekuler di PNS dulu tidak seperti itu parahnya gitu. Artinya masih ada kode etik yang dijunjung. Mungkin di 8 tahun ada integritas yang harus dipertahankan. Tapi dalam praktek saya lihat, ini dalam praktek, saya nggak tahu latar belakang mungkin mempengaruhi juga ya, latar belakang seseorang. Apakah dia terjadi culture shock, artinya berbeda kehidupan masa kecilnya setelah menjadi pejabat jadi pendeta, nah dipersanggapi, ada kesempatan untuk mengambil, dan kadang sakitnya diperalat ayat-ayat itu untuk menekan seseorang. Itu dari mimbar. Dari mimbar. Artinya ada orang yang tidak disukai dalam sesuatu kasus, diperalatlah ayat untuk itu, walaupun tidak menyebut secara spesifik namanya, tetapi itu kan orang tahu kepada siapa ditujukan ayat itu, kalimat itu. Jadi ini alian gua pandita tedak semua nih pos-pos aku yakin dah ya. Pandita jauh di sini kan. Ini contoh yang tadi kita lihat. Artinya keprihatinan kita ya, artinya kita harus akui juga. Artinya kalau aku memperbandingkan, kita aja dulu sekuler di pemerintahan ya tidak seperti itu parahnya, tidak separah itu. Masih ada kode etik yang kita junjung, masih takut kita. Kok di pendeta? Tapi kenapa? Saya analisa, dia punya wewenang kuat. Ditambah dengan lingkaran satunya, circle satunya yang dekat-dekat dengan dia, yang penguasa di gereja, yang sudah dipilihnya, mendukung, punya kepentingan juga. Itu persoalannya. Saya lihat masing-masing punya kepentingan. Itu. Jadi memang pergumulan teman di HKBP khususnya pergumulan kita ini. Saya selalu melihat, sengonom do HP, alaura alimabia rawonon, unggudang maranon pengumuman Tuhan itu halahonate, anggota ala sotaboto dokat taulahon, itu persoalan ada yang aku tahu. Tadi lah contoh Inang Evi cerita pulang memang akhirnya tidak ada gambaran. Memang tadi udah kuduga, natai dokter, naneng perlu arisan di Jagun wae, udah pula komentar ini. Alana memulai arisan wae ini dah, udah pertama komentarmu, kok mau beribadah, ayo diberengi horo nyatani halahan ini kan, dibalik itu tahu, benda bagak do dibereko nyatai benda tu sih berarti aku ini nggak kemari kok dedik kita ya, tapi masih nama kan, itu persoalannya. Artinya itulah kenyataan. Jadi memang benar yang dibilang Inang Evi. Kadang kita dihadapkan kepada pilihan. Contohnya, ayang gue mana do tutu solona, ayang jadi bekor, anggo suara dua, ayang mana do andalan di sini kan? Ya, sementara ya terpaksa wajiblah dia datang, walaupun nanti dia ibadahnya siang gitu ya. Ya kayak kami tadi terus terang ada ibadah jam 6 paginya. Jadi jam 6 paginya kami kan. Jadi karena nanti ada yang masuk jam 10 kan kira-kira kayak gitunya itu. Iya. Jadi memang di kami 4 kali, ada jam 6, ada jam 10, ada jam 3, ada jam 7 malam. 4 kali ibadah di gereja kami. 2 bahasa Batak, 2 bahasa Indonesia. 6, 10 itu bahasa Batak. Bisa juga, Mang, belum masak dia. Iya. Kalau pagi nggak ada halangan sebenarnya. Saya lebih cenderung yang dibilang Inang Evi. Kalau pagi nggak ada halangan sebenarnya. Iya. Belum masak dia. Atau 2 kemungkinan. Di kursi yang pun ikut dia, double. Ada kemungkinan tuh. Jadi di kursi pertama mungkin di punguan Ina, di siang punguan Uwe, ada beberapa kemungkinan. Artinya tadi saya bilang pengakuan dosa untuk menghakimi. Oleh parhite pengalaman malam ini, dan ngolu yang menghakimi bebas. Ya, ternyata kesaksian Inang Evi membantu kita memahami kan, Amang? Membantu kita untuk introspeksi, Artinya membantu kita memahami. PA kita ini, artinya dosa kita ini bisa menumbuhkan iman kita. Jangan ke negatifnya ya, untuk membangun iman.
Artinya, oh ya benar, ada beberapa kemungkinan. Tidak sengaja. Kesaksian Inang Epi tadi itu membuka mata saya juga. Iya, membantu kita memahami situasi yang ada. Artinya situasi itu, walaupun tadi udah kuduga-duga sih, tapi maidok songo nih. Kadang aku teman dok nak nangari sendi jauhan nonin naido. Nak tapi sedih foto. Itu bahan alasan kan. Dia ada kemungkinan seperti yang dibilang Inang Epi. Nanti siang pun dia ikut harus ke gereja kan, kira-kira gitu kan. Jadi wajib. Jadi memang menarik lah itu ya. Ya ini rahasia di bawah kita bayar. Oke. Iya. Kamu lagi roh yang pendeta ada ala niata pendeta nanti. Dan itu juga menjadi koreksi evaluasi buat saya dengan sesama saya pendeta. Saya juga harus terbuka untuk dievaluasi ya. Ya. Untuk dikritisi. Oke, ada lagi Kak Menginang? Dikit aja, Mang. Ya, silakan. Sebenarnya semua pembicaraan tadi dari Amang Ramli, Nang Evi, dan yang lain yang ngasih komentar, itu permasalahan pokoknya sebenarnya pemahaman ibadah itu apa. Artinya pada zaman perjanjian lama ibadahnya harus dengan, artinya dia anggap bahwa dengan korban bakaran. Kan itu. Yang kedua, peralihan, artinya selama pengajaran Yesus 33 tahun sebagai manusia dia, itu juga berubah pemahaman masyarakat yang sebelumnya dengan itu. Sekarang kita di zaman setelah Yesus 2000 tahun kemudian, pemahaman ibadah itu kan sudah dipesankan Yesus sebenarnya. Ibadah sejati itu lakukan. Ini lakukan, ini lakukan. Ini. Bukan bakarannya, bukan, tetapi pada zaman itu kan itu. Jadi sebenarnya kembali kepada kita pemahamannya. Kadang kita membenarkan diri supaya tidak disalahkan orang. Tapi kalau menurut saya sih, sejauh mana kita memahami ibadah itu menurut iman percaya kita yang kita baca melalui sumber satu-satunya di Alkitab ini. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ada tadi salah satu yang paling excuse lah, artinya kekecualian di antara misalnya sakit, ya kan pulang lah, enggak mungkin sampai misalnya dalam tanda kutip sampai diare dia di situ atau sakit perut udah nggak gelisah kan, itu salah satu mungkin. Tetapi kalau ada hal-hal kegiatan sosial, saya pikir kan ini bisa di manage kan. Betul. Saya kasih contoh aja mungkin sangat sederhana. Waktu saya pendidikan di RSCM 4 tahun, total bahwa jaga di UGD itu tidak bisa ditawar, mau minggu, mau hari apapun itu. Karena itu udah komitmen perjanjian secara tertulis. Tetapi bisa di-manage kebaktian itu, kebaktian saya artinya bisa kita anggap 52 minggu kali 4 tahun, berapa puluh minggu itu. Andai kata dari sekian persen saya ikuti harus meninggalkan tanggung jawab saya jaga di UGD, kan bisa saja saya bilang saya mau ke gereja, tapi kan bisa di-manage sebenarnya, yang artinya pemahaman bahwa tadi core. Apakah pemahaman kita core itu bentuk ibadahkah atau hanya untuk pemuasan diri? Itu hanya penampilan kita yang menjawab itu. Saya nggak bisa memberikan jawabannya. Masing-masing itu. Apakah pemuasan diri kita, emosi kita, atau ibadah kita? Itu kita lah yang menjawab. Yang kedua, jadi di dalam pengalaman saya itu, ya saya cari gereja yang dekat dengan RSCM supaya saya bisa kebaktian, fokus, dan saya juga melakukan tanggung jawab saya sebagai hidup penjaga di UGD RSCM. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak sulit-sulit amat. Kalau kita memahami apa yang disebut ibadah itu. Kalau misalnya pada saat kita sekarang, kan jelas Yesus itu mengunjungi janda, mengunjungi orang sakit, mengunjungi, ya inilah buah kasih lah kan. Itu intinya kan sebenarnya. Tapi kita sering menarik bahwa ibadah itu adalah ritual itu. Saya tahu mungkin nanti bisa
dikoreksi Amang kalau salah, yang saya pemahaman saya dan apa yang saya alami dan apa yang saya pikirkan. Itu aja ya, mungkin menolong kita supaya kita jadi jangan batu sandungan juga. Kita berdiri itu seperti Amang Ramli tadi bilang kan, akhirnya Inang itu menjadi batu sandungan untuk Amang Ramli kan. Walaupun memang bisa saja seperti Inang Xiaomi bilang atau Inang Ramli tadi bilang, unak pola sudah ikomentari, unang bisa juga begitu. Benar. Bisa jadi kan, artinya sikap yang diambil Inang itu kan positif. Jangan jadi batu sandungan kita ke orang lain karena sikapnya. Ya bisa saja nanti mungkin suatu saat kita diskusi, kasih contoh supaya sikap-sikap itu bisa menjadi sedikit demi sedikit berkurang lah. Itu aja, Mang. Ya, yang tadi ada menarik juga disinggung Amang Ramli, tetapi itu juga menjadi bagian dari koreksi terhadap kita masing-masing, apakah sebagai ruas ataupun kami pihak yang selalu sebagai pendeta yang dibuat jadi semacam tokoh yang dikultuskan gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita hindarkan. Jangan sampai terjadi dikultuskan seseorang. Apakah karena tohonannya, atau karena pemberiannya, atau karena macam-macam yang kita, atau yang dipandang baik gitu ya. Nah, karena itu kan sesuatu yang memang wajar-wajar saja. Kalau misalnya dia orang kaya memberikan banyak kan wajar. Nah, jadi tidak ada yang hebat di situ. Ya hanya Tuhan saja yang harus dipuji. Kalau ada orang juga mau memberi, betapapun pemberiannya itu lebih dari orang lain, ya karena itu juga dari Tuhan semua kan. Ya karena itu ya Tuhan yang harus dipuji, dimuliakan, bukan si orang yang memberikan banyak itu. Nah, kita juga sebagai pihak pemberi ya jangan ada motivasi supaya kita dipuji atau dihormati. Tidak perlu itu. Nah, jadi di sinilah memang kedewasaan yang dikatakan dengan istilah sebagai orang Kristen sejati itu betul-betul membuat kita juga keikhlasan itu, ketulusan hati ya. Kita tidak mengharapkan ada pujian, harus dipuja-puja, disanjung-sanjung gitu ya. Atau ketika seseorang yang kita katakan sebagai tokoh atau pemimpin yang dikultuskan, itu tidak perlu. Karena hanya Tuhan saja yang patut untuk dipuji, dimuliakan. Oke, baik Amang Inang. Sebenarnya kita sudah bisa lanjut untuk masuk dalam doa syafaat ya. Tinggal 32 menit lagi. Tapi kalau misalnya masih ada yang perlu untuk menyampaikan, sudah? Cukup lah. Oke, baik. Terima kasih Amang Inang. Topik kita ini memang sungguh membawa kita kepada refleksi, mengevaluasi diri kita ya, bukan untuk mengukur orang lain. Tetapi dengan topik ini, dengan materi ini, kita juga belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati, dan tidak jatuh kepada bentuk-bentuk kita mendewakan atau mengidolakan, apalagi karena kita orang yang kita katakan aktif atau sampai terjadi kesombongan rohani ya. Nah, jadi bagaimana firman Tuhan ini membawa kita kepada kematangan iman dan hidup di tengah-tengah kehidupan sosial, peduli kepada orang lain, secara pribadi kita saleh, tetapi juga secara sosial dan lingkungan kita juga saleh dalam arti kita menghargai hak-hak orang lain dan berbuat untuk kebaikan semua orang, bahkan lingkungan sekeliling kita. Oke, baiklah Mang Inang. Kita akan lanjut langsung dengan doa syafaat. Nah, tadi hanya 2 orang saja yang melapor hadir sebagai pendoa syafaat. Nah, karena itu Inang Linda dengan Inang Evi, karena ada 6 topik pokok doa. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 3 Inang Linda, nomor 4 sampai nomor 6 Inang Evi ya. Ya, kita secara khusus juga Amang Jarudin hari ini mohon doanya karena kemarin selesai dalam tindakan sudah pasang waktu nanti 1 sampai nomor 6. Mari kita satu dalam doa. Persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga.
Kami sungguh bersyukur ketika firman dan juga ajakan motivasi supaya menjadi orang Kristen sejati, keikhlasan. Biarlah kami juga Tuhan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita ambil bagian dalam peran-peran sosial, namun tanpa kehidupan yang membawa damai, sukacita bagi orang lain. Bapa, sungguh ini biarlah kami juga boleh sepenuhnya menjadi orang yang beriman, dan Tuhan juga yang menghadirkan kami di tengah-tengah orang. Kehadiran kami juga boleh menjadi jembatan yang membawa berita keselamatan kepada semua orang. Bapa, menggerakkan hati kami untuk dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, boleh bagi kami sesuai dengan talenta dan porsi kami masing-masing. Bapa, saat ini pun kami akan manfaat pada malam hari ini. Terlebih dahulu Tuhan, kuduskanlah kami. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu boleh terlihat. Terutama berdoa syafaat yang saat ini Inang Linda dengan Inang Evi. Kau Tuhan mendengarkan, persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kami Bapa di hadirat-Mu. Engkau terus menjaga dan memberkati kami. Terkhusus dari minggu-minggu lalu Bapa, Engkau telah dari perjalanan panjang yang telah dilakukannya, banyak hal pengalaman rohani yang sudah dinikmatinya, dan itu dibagikan bagi kami pada malam hari ini juga Bapa, sehingga kami tahu bahwa itu semua adalah berkat ini untuk sama-sama kami berjumpa hadir di ruangan ini Bapa, untuk memperbincangkan kembali firman-Mu. Ya Bapa, lah itu menjadi berkat juga bagi mengerti kehidupan kami, agar di peribadatan yang sejati, biarlah ini mampu mengorek, mampu memberikan hidup kami, dan mengarahkan kami di dalam makin dekat dengan Engkau. Bapa dalam surga, kami mau memberikan kami ruangan Zoom ini Bapa, untuk kami mendoakan, untuk kami bersama-sama saling mendukung dalam setiap kehidupan beriman kami kepadamu. Amang Sintua Marwatal di Ciputat, kami berdoa Bapa kepadamu, bersehati, memohon, dan warga masyarakat yang terpapar COVID, yang isoman bahkan yang dirawat sorba, kami berdoa untuk setiap masyarakat terpapar COVID, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu yang terulur, biarlah jamahan urapan Tuhan yang terjadi isoman di rumah sakit, di ruangan manapun, biarlah mereka berdoa untuk orang-orang Kristen yang murtad agar bertobat dan agar tetap di mana Kristus menjadi pemimpin di hati mereka, boleh dapat rukun kembali. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang murtad agar mereka boleh bertobat. Hamba Tuhan, pakailah juga masyarakat kami, jika mereka ada kembali, menuntun mereka. Tuhan, penyertaan Tuhan mereka, sadarkan mereka, ingatkan mereka Bapa, bahwa mereka sudah menerima kembali dengan cara Tuhan, mengingatkan hati dan pikiran mereka. Tuhan, biarlah tangan Tuhan terulur, biarlah kasih-Mu tetap mengalir di hati mereka, sehingga boleh mereka kembali untuk hidup rukun Tuhan, bahkan keluarga mereka, keluarga yang sudah dipulihkan. Bapak, kami berdoa caman ideologi khilafah, intoleran, radikal dalam surga. Kami berdoa untuk NKRI kami Bapak. Kiranya Engkau tetap melindungi, kiranya Engkau tetap memberkati, tidak berkenaan di bangsa dan negara kami yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam nama pun itu Bapak, terorisme, narkoba, segala macam. Biarlah itu senantiasa kami ini menjadi bangsa Indonesia yang berdaulat, Tuhan yang esa, yang jauh dari segala membuat masyarakat, bangsa dan negara menjadi Yesus. Biarlah Engkau senantiasa melindungi bangsa dan negara kami ini dari akan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Capres 2020. Tuhan menuntun dan mengarahkan bahwa Tuhan telah yang taat kepada Pancasila, yang takut akan Tuhan. Bapak, kami berdoa, memohon, maka kami mohon pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mampu mengayomi kami, yang mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan satu sama lain, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam bangsa kami ini, tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami serahkan seluruh pergumulan untuk perdamaian Rusia dengan Ukraina, juga keamanan di kawasan Timur Tengah, Irak, dan Tuhan senantiasa hadir di hati dalam setiap pemimpin bangsa-bangsa. Kami percaya setiap pemimpin bangsa-bangsa ini yang sedang bergejolak, yang sedang berperang, kiranya Tuhan jaga, sehingga mereka menyadari bahwa apa yang diperebutkan adalah hal yang adalah untuk menjatuhkan korban-korban. Ya Tuhan, kiranya Engkau hari ini, biarlah mereka sadar bahwa apa yang dilakukan saat ini, kami mohon Engkau hadir di dalam setiap hati pemimpin bangsa-bangsa ini, sehingga perdamaian itu boleh dilihat dari setiap bumi pertiwi. Bapa, kami berdoa, biarlah senantiasa itu dalam dan Israel, Suriah,
banyak hal yang terjadi di sana Bapak. Banyak hal perang yang tidak memanusiakan manusia, erangan tangis dan duka cita Bapak. Kami berdoa, turunlah belas kasih-Mu Bapak. Urapilah setiap agar mereka mampu memahami bahwa itu semua hanya untuk sakit melihat itu semua. Sadarkan mereka Bapak, sadarkan mereka. Turunkanlah belas kasih-Mu yang ada dengan memegang hati para pemimpin ini. Berikan mereka hati yang mampu memberikan kehidupan, bukan merenggut kehidupan itu sendiri. Bahwa jawabkan kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami dari pada saat ini kehidupan sosial, korban narkoba, pembunuhan, bahkan yang berpihak kepada yang punya kekuatan. Kami dalam setiap ketidakadilan yang kami terima, yang kami lihat terjadi di bangsa dan negara kadamu, dalam setiap pimpinan negara kami, dari presiden, wakil presiden, para kabinet, sehingga mendatangkan keadilan, keputusan-keputusan yang diambil, keputusan yang berpihak kepada negara kami ini, Bapak. Ketidakadilan yang terjadi sekarang ini, kejahatan-kejahatan sosial ditanggulangi oleh para pejabat negara kami ini, karena Engkau yang mengizinkan mereka untuk mempunyai hikmat dan kebijakan yang terbaik bagi bangsa dan tiap penegak hukum, agar putusan mereka, keputusan yang benar-benar berkeadilan, yang berasal daripada Tuhan, sejalan di dalam pertolongan Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur. Bulan yang lalu kami mengalami melandainya COVID yang muncul, dan kami terus berdoa kepadamu Bapak, kirakan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemangku jabatan, pengambil lakukan dalam mengantisipasi varian yang baru sekarang ini. Pengertian itu, tangan Tuhan yang selalu menyertai para pesan yang diambil, mulai memutus mata rantai peredaran, kami serahkan itu seluruhnya ke dalam pertolongan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, nah alam, ada banjir, angin, kami berdoa bahwa alam kami ini juga terutama para pejabat bangsa dan negara kami ini, agar mereka mampu melindungi alam ini Bapak, sehingga alam ini boleh mendatangkan kehidupan bagi kami, bukan alam kami, sehingga itu boleh saling memberikan kehidupan yang layak, dan kami boleh memuji dan menimbang. Kami berdoa Bapak, yang pada saat ini menyerang hewan di peternakan, kami berdoa, kami terus menyerahkannya di setiap tindakan di sana, biarlah apa yang menjadi keputusan yang diambil itu ke hewan, sehingga mereka tidak merugi lebih banyak, dan ekonomi bangsa dan negara untuk Huria kami gereja HKBP mulai dari pusat Pagaran, kiranya kami menyerahkan terus hamba-hambamu yang sudah Engkau utus untuk melayani di ladang. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat dan kemampuan dalam menjalankan tugas yang diprogramkan untuk gereja HKBP, terkhusus tahun Hasadaun hingga ke Pagaran, dalam memuji tahun Hasadan itu untuk memuji dan memuliakan nama, mengadakan segala macam kegiatan untuk kesenangan pribadi muliakan. Dan kami berdoa kiranya seluruh para halado hamba berkati Tuhan urapi, sehingga dalam pelayanan mereka mampu membawa jemaat semakin dekat dari hadapan-Mu, tetapi membawa jemaat semakin dekat, semakin mengenal bahwa Tuhan adalah memberikan keadilannya bagi seluruh rangkaian doa kami ini. Kami serahkan kepadamu hari seluruh pelayanan di gereja HKBP. Kami pun Poltak Johansen yang ada di Pontianak. Kami berdoa, kami terus mendukung Amang ini dalam setiap tahun kebelakang kemarin mengalami sakit penyakit stroke. Namun kami terus percaya bahwa tangan pemeliharaan menikmati kebersamaan lewat hadir di ruangan Zoom. Kami bersyukur teruslah Engkau memulihkan Amang ini. Kerinduannya untuk melayani terus di ladang Tuhan melalui gereja HKBP di Pontianak. Kami terus berdoa, Tuhan kabulkan bahwa suatu saat Amang ini boleh melayani seperti sedia kala. Kami pun berdoa untuk anak kekasih mereka, anak Bapak, untuk anak kekasih ini. Namun kami terus berdoa memohon berkat pertolongan Tuhan dalam mencari pekerjaan untuk mencapai cita-cita masa depannya. Kami mohon Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukannya berhasil, dan kami percaya pekerjaan itu tersedia buat anak kekasih kami ini untuk melanjutkannya, untuk memberikan sukacita bagi keluarga dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami Tuhan masa depan yang penuh dan memberikan ketaatan untuk tetap bertekun, bersyukur untuk inang kekasih yang terus kami ini. Kiranya Engkau terus memberkatan yang daripada Tuhan. Mungkin ada kelelahan, mungkin jika Tuhan hadir di hati inang ini, maka apapun yang dilakukan itu menjadi hal yang memberikan kesehatan, kekuatan yang prima untuk inang kekasih kami, sehingga dalam pelayanannya di tengah-tengah keluarga, menjaga tengah keluarga, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kiranya apa menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga ini, kesehatan kita masa depan mereka, biarlah itu kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban di tengah keluarga ini, hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami pun berdoa Bapak untuk inang Evi, kasih mereka dan menantu saat ini terpapar COVID. Kami berseru kepada Tuhan, biarlah Engkau dimanapun mereka berada, isoman di ruangan yang tertutup sekalipun, Tuhan senantiasa hadir, sedang berada
biarlah ruangan itu menjadi Tuhan, sehingga ruangan itu bukan menjadi ruangan yang ada kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji lewat yang menjamah, dan anak kami ini boleh sembuh kembali. Usaha upaya yang dilakukan untuk kesembuhannya, dan juga orang-orang di sekitarnya Tuhan berdoa anak kami ini. Kami berdoa Bapak, saja. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya melalui. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami kembali bisa melakukan Zoom, penelaahan Alkitab maupun doa terpuji dan termuliakan Tuhan, bukan karena hebat dan kemampuan kami, tapi Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami Tuhan Yesus untuk melakukan dan memberikan waktu kami Tuhan dalam Tuhan Kau senantiasa memberikan, semakin memberkati Amang Pendeta BTP Siagian Tuhan, yang senantiasa Tuhan memberikan apa yang Amang ini ketahui Tuhan, kami setiap hari, setiap maupun pada saat, terkhusus pada saat Zoom doa syafaat ini Tuhan Yesus, kami bisa bertatap muka, membahas hal kala Tuhan Yesus, kami menganggap bahwa apa yang sudah kami lakukan itu kami merasa benar, tapi sebenarnya itu adalah salah Tuhan Yesus. Tuhan kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah Hakim yang adil Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan semakin mengkoreksi diri kami Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa, ibadah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, tidak menjadi ibadah yang sia-sia Tuhan. Tetapi Tuhan, apa yang Engkau kehendaki Tuhan, yang kami lakukan, kami mengenal bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat lakukan, melalui permohonan doa kami Tuhan, itu juga Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Bapa kami yang baik, pada saat ini Tuhan, kami menyerah permohonan dan kerinduan setiap kami ya Bapa, maupun kerinduan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan melalui pada malam hari ini Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bersama Inang Murganda Sitompul di Jakarta ya Bapa. Tuhan Kau mengetahui Tuhan Yesus bahwa Amang Sintua Mangatas Panjaitan, suami dari ini sedang dirawat di rumah sakit Karolus karena terserang DBD ya Bapa. Tuhan kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di dalam Tuhan, dan pada saat ini juga ya Bapa, jamaah kasih-Mu ya Bapa yang senantiasa juga kami rindukan Tuhan, sehingga memulihkan, menyembuhkan Tuhan Panjaitan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati setiap obat yang dikonsumsi, Engkau memberkati keluarga yang merawat Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan Tuhan, sehingga ya Bapa menjadi semangat Tuhan kepada Amang Sintua Mangatas Panjaitan Tuhan, dan membawa kesembuhannya ya Bapa, sehingga Amang Sintua Mangatas Panjaitan kembali sembuh seperti sedia kala ya Bapa, dan pulang ke rumah dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan Tabib. Engkau adalah dokter si Tuhan yang senantiasa kami percayakan Tuhan Yesus memulihkan setiap kami. Begitu juga Tuhan Yesus untuk Amang Philip Sitompul di Medan Tuhan, itu dari Inang Murganda Sitompul yang dialami Amang Philip Sitompul ini Tuhan. Tuhan kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang ketika satu kata Engkau katakan sembuh, hal itu akan terjadi Tuhan Yesus. Philip ini tuh terkhusus Inang Philip Sitompul sabaran. Engkau berikan kekuatan Tuhan Yesus. Engkau berikan hati yang penuh kasih Tuhan. Jadi semangat yang luar biasa Tuhan kepada Amang Philip Sitompul Tuhan. Itu Tuhan Yesus akan terjadi Tuhan. Seperti harapan kami Tuhan di dalam doa kami ya Bapa. Agar ia kala Tuhan penyakit yang ada dalam tubuhnya akan terangkat dan kesembuhan itu Tuhan terjadi karena mujizat dan kuasa Tuhan, dan percaya Tuhan. Saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami ini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan dan mendengarkan kerinduan kami Tuhan akan setiap pemulihan bagi yang sakit Tuhan. Begitu juga buat Amang Jarudin Siagian yang juga hadir bersama-sama kami dalam Zoom ini Tuhan seperti biasa. Engkau mengetahui ya Bapa, beberapa hari yang lalu Tuhan, Amang Jarudin ini baru dirawat di rumah sakit karena ada sedikit masa 9 hari di dalam perawatan Tuhan karena pemasangan cahaya Tuhan. Hal ini membantu membawa kesembuhan bagi Amang Jarudin, bagi tubuh Amang Jarudin ini Tuhan. Kami percaya ya Bapak, walaupun pemasangan ring ini membantu, tapi Tuhan pemulih biarlah Tuhan Yesus ini hanya ada alat saja Tuhan, tapi kasih setia Tuhan untuk Amang dan keluarga Amang ini Tuhan. Amang Jarudin ini dari penyakit jantungnya Tuhan. Kau mengetahui Tuhan bahwa Amang ini akan melakukan persiapan juga ya Bapak untuk pemasangan Tuhan. Namun semuanya itu adalah tergantung oleh kesehatan Amang Jarudin Siagian Tuhan. Tuhan berkati setiap tindakan dokter yang dilakukan untuk tubuh Amang Jarudin Siagian Tuhan. Sehingga kesembuhan yang
diharapkan Tuhan melalui menjadi pemulihan, kesembuhan bagi Amang Jarudin Siagian, dan Amang Jarudin kembali untuk beraktivitas seperti biasa tanpa merasakan keluhan-keluhan yang lain ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat Inang Marice Boru Simanjuntak, istri dari Amang Jarudin, sama 9 hari di rumah sakit Tuhan, merasa kelelahan tubuh Tuhan, sehingga Tuhan Yesus fisiknya yang mungkin sakit karena drop Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan baru kepada Inang Marice Boru Simanjuntak Tuhan, yang saat ini mungkin sudah kembali dari rumah sakit. Engkau memberikan kekuatan yang lebih kepada Inang Marice sebagai istri Tuhan, yang senantiasa menjadi tanggungnya, yaitu Amang Jarudin yang saat ini mengalami satu penyakit Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Tuhan, Kau memberikan kesehatan dan pemulihan kepada Inang Marice Boru Simanjuntak, istri dari Amang Jarudin ini Tuhan, sehingga kembali dia bisa merawat dengan kekuatan yang daripadamu, kekuatan baru yang daripadamu Tuhan, Amang Jarudin Siagian Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk Opung Miduk Boru, orang tua, ibunda dari Amang Jarudin Siagian Tuhan yang sudah berusia 86 tahun. Tuhan, kerinduan Amang Jarudin Tuhan, Kau tetap memberikan kesehatan yang senantiasa kepada Inang Opung Miduk Boru Tuhan Yesus. Di dalam usianya, lanjut usianya Tuhan, Kau tetap memberikan dia kesehatan, kekuatan Tuhan. Terus bahwa Inang Opung Miduk Boru ini Tuhan dalam genggaman tangan kasih Tuhan Yesus. Kau berikan Tuhan senantiasa sukacita di dalam menjalani hari-harinya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa doa Opung Miduk Boru senantiasa pasti merindukan untuk anandanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji dan termulialah Engkau. Kami yang merindukan untuk setiap kami yang sakit yang merindukan kesembuhan ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa BTP Siagian ya Bapak yang akan melaksanakan kasih dari sekolah tinggi Tuhan. Tuhan tolong campur tangan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang dirindukan Tuhan di Amang BTP Siagian ini Tuhan akan terlaksana Tuhan. Tuhan, seperti dalam beberapa hari lalu Tuhan Yesus pelaksanaan SK ini Tuhan Yesus pada HKBP Bethesda di Jaya, Tuhan akan memberikan hal yang semoga hal ini benar-benar terlaksana ya Bapak, sehingga SK yang sudah lama ditunggu oleh Amang Pendetaannya dari Sekolah Tinggi Guru Huria Tuhan Yesus benar-benar terlaksana ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan merindukan penempatan yang menjadi penantiannya seperti tidak ada menjadi, dan percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan Yesus atas penempatan Amang Pendeta BTP Siagian ini memberikan apa yang terbaik. Tuhan Yesus, biarlah ya Bapak, Amang ini akan dilantik pada tanggal 28 Agustus di HKBP Bethesda Medan Tuhan. Benar-benar terlaksana karena kasih dan campur tangan Tuhan semuanya. Kami Tuhan, dan perjalanan waktu sampai tanggal 28 ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mengucap syukur Amang BTP Siagian, mulai dari Siantar Tuhan, darat sampai juga ke Jakarta dengan selamat Tuhan, tanpa kurang apapun ya Bapak. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami bisa melakukan Zoom bersama-sama karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Amang Pendeta BTP Siagian dan juga keluarga. Tuhan, biarlah Engkau semakin memberkati Amang ini Tuhan. Kau mengetahui Tuhan Yesus, kerinduan banyak yang merindukan Tuhan Yesus akan renungan yang diberikan oleh Amang Pendeta BTP Siagian ini melalui renungan harian suara ini, nikmati dan kami rindukan tiap pagi kami membaca dan menghayatinya ya Bapak. Biarlah itu berbuah bagi kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan BTP, Tuhan Yesus, di dalam persiapan tim kerja untuk rencana pendirian Yayasan Panti Rehabilitasi di Jambi ya Bapak. Tuhan, kami percaya luar biasa ini Tuhan. Ini adalah biarlah menjadi rencana Tuhan juga Tuhan Yesus. Engkau tunjuk Tuhan tangan-tangan yang penuh kasih, yang senantiasa ya Bapa. Rindu juga ya Bapa akan yang belum ada terlaksana di sana Tuhan. Biarlah ya Bapa semuanya ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Engkau akan memilih, menghunjuk orang-orang Tuhan yang membuat panti rehabilitasi ini agar benar rencana Amang Pendeta BTP Siagian ini Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang mendengarnya ya Bapa. Segala kerinduannya Tuhan. Dan Engkau yang memampukan Tuhan Yesus. Apa yang agar ini semua bisa Tuhan.
bukan hal yang gampang Tuhan. Tetapi kami percaya ya Bapak, kerinduan yang benar-benar bersifat kasih ya adalah hal ini Tuhan yang Tuhan rindukan untuk setiap umat-Mu lakukan ya Bapak. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami yakin dan percaya kerinduan warga umat di Jambi ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kerinduan Amang BTP ini Tuhan untuk menjadi kenyataan kelak ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa nistan ya Bapak. Terutama untuk perempuan dan anak-anak. Juga orang-orang Kristen di sana yang menjadi korban politik Tuhan. Engkau tidak membiarkan hal ini Tuhan menjadi penguasa politik Tuhan. Kau mengetahui adalah perempuan dan anak-anak adalah tolong Bapa, Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk setiap penguasa Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, karya Roh Kudus-Mu akan terjadi bisa Tuhan Yesus menyelamatkan terkhusus umat Kristen yang ada di sana Tuhan, yang senantiasa Yesus kami percaya karya Roh Kudus-Mu akan terjadi untuk di Afghanistan dan menyelamatkan bangsa Afghanistan yang menjadi korban di sana ya Bapak. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami senantiasa memohon Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih Tuhan. Pertolongan ya Bapak. Dimanapun, di negara manapun berada ya Bapak. Tiap yang lemah Tuhan Yesus. Sehingga tidak penuh penguasa-penguasa ya Bapak. Tuhan kami mohon perlu di Bali ya Bapak. Kau mengetahui Tuhan Bapak Presiden kami Bapak dah pertemuan negara G20. Campur tangan-Mu juga Tuhan untuk pertemuan ini Tuhan. Campur tangan-Mu untuk sehingga ya Bapak pertemuan G20 yang dilaksanakan di Bali ini benar-benar terlaksana saat Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Engkau adalah hakim juga Tuhan Yesus. Di atas apa yang menjadi akan dibahas pada saat G20 ini Tuhan. Memberikan benar-benar membawa kedamaian bagi negara yang sedang berpolemik Tuhan. Nah ini Tuhan. Engkau juga campur tangan untuk keamanan Indonesia ini Tuhan. Sehingga terlaksana dengan baik ya Bapak. Tuhan terima kasih. Kami yakin dan percaya ya Bapak. Engkau campur tangan untuk setiap usaha campur tangan Tuhan. Seperti renungan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Bahwa Engkau adalah hakim ya Allah yang Engkau adalah Allah sebagai hakim bagi kami. Apa yang terjadi saat ini di negara kami ini Tuhan. Setiap orang penguasa tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Dan biarlah yang langit dan bumi ini Tuhan. Terima segala kehidupan kami ini. Kami menyerahkan Tuhan segala kerinduan kami. Untuk setiap yang sakit Tuhan pulihkan Tuhan kami. Tuhan akan berikan jawaban sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji dan termulia. Biarlah doa kami ini juga berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini bersama dengan kami dalam Zoom doa syafaat ini Tuhan. Aktivitas mereka. Biarlah itu juga Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Jauhkan segala diri, lakukan bermurah hati kepada kami. Terima kasih Bapak kami atas pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami menjadi layak Tuhan untuk meminta dan memohon kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Shalom, Amang Inam. Shalom, Selamat malam.
terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih doanya, beraktivitas besok. Iya, sehat-sehat. Terima Terima kasih kasih sehat ya. Indah. Sampai minggu Ketua depan. Pancetan. Ya, terima kasih, Mang. Udah diambil foto kita, Mang? Oh, ada banyak. Oke, Sudah. sekali lagi. Oh, Ayo, mana Inang Linda nih? Mana wajahnya? Oke, Laimar Bunada, ayo. Mana Inang Linda? Oke. Siapa lagi yang belum? Kelihatan tadi Oke, Laimar tepuk Bun. ganda mungkin siap. Oke, 1, tes. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, tes. Ya, mantap. Baik, Malam, Inang. Selamat malam ya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya, Mang. Kopi darat. Sampai jumpa tanggal 28 Iya, Amang. tanggal 28 kami dilantik di Iya, Medan. Amang. Kita boleh ketemu. Siapa yang mau Iya, ikut, Amang. dipersiapkan Iya. masing-masing. Iya, Mang. Iya. Siap, Mang, siap. Lagunya itu saya tiur malaka. Apa perlu itu ya kami buat lagunya, vokal grup, Amang? Perlu dibuat vokal guru Inang Evi. Lagunya seluruh Tuhan kami. Iya. Oke, Mang ya. Ira. Oke. Oke, sampai bertemu kembali.